Benarkah Lembaga Hukum PSHT akan mengajukan PK kedua kembali? Berikut faktanya. Panglimanya adalah hukum. Ketika hukum sudah memutuskan, maka semuanya wajib melaksanakannya. Badan hukum itu sangat penting sekali. Andai kan kita punya kendaraan, itu kita sudah mempunyai surat-surat BPKB atau STNK. Nah, tentunya bagi saudara kami yang lain ya harus menghormati dan menyesuaikan, karena ini adalah negara hukum. Ya apapun keputusan hukum adalah merupakan keputusan yang tertinggi daripada di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tema tentang upaya hukum peninjauan kembali pada perkara perdata. Oke, langsung saja ya kita lihat ya penjelasannya ya. Oke, kita awali dari dasar hukum, yaitu kita lihat dari dasar hukum peninjauan kembali, yaitu pasal 66 sampai dengan 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Di sini ada juga Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali. Ini dua hal ini yang jadi rujukan ya, dan tidak kalah penting terkait dengan buku 2, yaitu buku pedoman teknis untuk peradilan ya. Ini juga sebagai dasar dalam pemberkasan untuk pengajuan peninjauan kembali. Kita lihat prinsip dalam peninjauan kembali, yaitu yang pertama bahwa peninjauan kembali ini adalah upaya luar biasa atas putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi di sini bahwa peninjauan kembali itu diajukan untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dalam peninjauan kembali ini tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tadi. Jadi itu putusan tetap bisa dilaksanakan, dan permohonan peninjauan kembali diajukan hanya satu kali ya, jadi hanya untuk satu kali saja. Karena apabila nanti bisa berkali-kali, tentu nanti di sini terjadi tidak adanya kepastian hukum. Kita lihat apa alasan untuk digunakan sebagai peninjauan kembali. Secara limitatif sudah diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85. Dan itu yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Jadi di sini ada suatu kebohongan atau tipu muslihat atau ada bukti palsu ya. Dan ini jantung hal tersebut sudah ada putusannya dari perkara pidananya. Ini bisa dijadikan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Alasan yang kedua yaitu apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Nah, di sini ada suatu namanya alat bukti ya, atau bukti baru. Nah, inilah yang biasa dikenal dengan novum atau bukti baru. Diketemukannya adanya novum, maka di sini dasar untuk mengajukan peninjauan kembali. Alasan yang ketiga yaitu apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Ini biasa dikenal dengan nama ultra petita ya. Di sini namanya ultra petita. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Jadi di sini ada tuntutan tapi belum diputus, belum dipertimbangkan. Nah, apakah ditolak atau dikabulkan tidak jelas. Ya, ini juga bisa dimintakan untuk mengajukan peninjauan kembali. Yang kelima yaitu apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi di sini ada perkara yang sama,
pemeriksaannya dasarnya sama, dalam pengadilan tingkatan yang sama, tapi ternyata ada putusan yang bertentangan, Nah, ini bisa diajukan untuk mengajukan dasar peninjauan kembali. Dan yang terakhir yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Ya, bisa jadi ini salah dalam kekhilafan di sini dia menerapkan aturan undang-undang yang lama, pada undang-undang tersebut sudah diperbarui dengan adanya undang-undang terbaru. Ini terjadi kekhilafan hakim. Ini juga bisa digunakan untuk mengajukan alasan peninjauan kembali. Kita lihat siapa yang bisa mengajukan atau pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, yaitu diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara. Apabila pihak perkara tersebut sudah meninggal, maka ahli warisnya bisa mengajukannya, atau seorang kuasa hukum diwakili oleh orang lain atau kuasa hukum yang mendapat kuasa dari para pihak yang berperkara atau ahli warisnya tadi. Apabila selama proses peninjauan kembali ini pemohon meninggal dunia, ini pihak prinsipal ini yang punya ya, atau ahli warisnya yang meninggal dunia, maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jadi pemohon para pihak atau ahli waris tadi meninggal, ini juga masih bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya, begitu maksudnya. Ini sebetulnya dia dalam ketentuan pasal 68 Undang-Undang 14 tahun 1985. Sekarang kita lihat tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali, yaitu dihitung selama 180 hari. Namun di sini ada perbedaan terkait penghitungan, yaitu kapan dimulainya. Tiap alasan dalam mengajukan PK itu berbeda-beda. Yaitu kita lihat yang pertama terkait dengan alasan huruf A, yaitu apabila putusan dasarnya kebohongan atau ada tipu muslihat atau adanya bukti yang palsu yang sudah ada putusan pidananya. Ini dihitung mulai sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Jadi putusan pidana yang menyatakan bohong atau tipu muslihat atau palsu tadi, inilah menjadi dasar ya, sejak diberikan kekuatan hukum tetap dihitung 180 harinya, ya kira-kira 6 bulan ya begitu. Sekarang untuk tenggang waktu alasan huruf B, yaitu sebagaimana ya ditemukan bukti baru atau novum ya. Nah, di sini dihitung mulai sejak ditemukan surat bukti, yaitu hari setelah tanggal ditemukan harus dinyatakan nanti di tanggal sumpah, di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi kapan menemukan bukti tadi, tanggalnya di bawah sumpah dan disitu dihitung selama 180 hari. Masih tenggang waktu atau tidak? Terkait dengan alasan huruf C, D, dan F, yaitu selain alasan adanya kebohongan dan adanya novum atau bukti baru, yaitu dihitung mulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Huruf C tadi terkait dengan adanya ultra petita, huruf D terkait dengan adanya tuntutan yang belum dipertimbangkan ya, dan yang F terkait dengan adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim. Nah, ini dimulai sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap, maka dihitung selama 180 hari. Dan yang terakhir yaitu tenggang waktu terakhir huruf E, yaitu terkait dengan putusan yang saling bertentangan. Ini dihitung mulai sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu mulai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan pada pihak. Jadi putusan yang bertentangan tadi dihitung mulainya kapan? Yaitu sejak putusan itu bertentangan, maka disitulah dihitung 180 harinya. Kita lihat novum sebagai alasan PK itu didasarkan pada surat edaran Panitra nomor 2590 PAN HK garis 01/9/2017 tanggal 28 September 2017 ini bahwa dalam penyelenggaraan pengambilan sumpah tidak perlu dilakukan dalam sebuah persidangan. Karena sebelumnya ini bahwa dalam mengambil sumpah terhadap novum ini dilakukan oleh hakim dalam sidang suatu persidangan. Nah, di sini tidak perlu dalam persidangan. Jadi, namun di sini pengadilan wajib membuat berita acara penyumpahan tersebut dan selanjutnya wajib dikirim ke Mahkamah Agung ya. Jadi di sini tetap pengambilannya sumpah wajib, tetapi tidak harus di dalam persidangan ya.
berita acara penyumpahan ini wajib memuat hari, tanggal, dan tahun ditemukannya bukti baru atau novum. Jadi di sini dibuat wajib ya hari, tanggal, dan tahun ditemukannya. Jadi jangan sampai tidak dibuat kapan ditemukan bukti barunya tadi. Karena ini terkait dengan syarat formalitas dalam mengajukan peninjauan kembali. Kita lanjut terkait dengan pendaftaran PK, yaitu diajukan di pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara lewat meja PTSP. Nah, jadi di sini diajukan ke pengadilan yang memutus perkara, dan semua permohonan sekarang dilewatkan melalui pelayanan terpadu satu pintu pengadilan. Selanjutnya yaitu membayar uang panjar perkara yang sudah ditentukan. Selanjutnya setelah dengan pembayaran uang tersebut nanti akan didaftar dalam jumlah dan diregister peninjauan kembali. Panitera pengadilan akan membuat akta peninjauan kembali. Nah, dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ini disertai dengan alasan dalam permohonan PK tersebut. Ini biasa disebut dengan memori PK. Jadi ada namanya alasannya apa, sebagaimana dalam UN sebelumnya ya, dari 6 hal tadi harus disebutkan apa yang menjadi alasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pemohon PK yang tidak bisa baca tulis, pemohon akan menguraikan permohonan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama, atau di hadapan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Catatan permohonan tersebut ini nanti akan diberitahukan kepada pihak termohon peninjauan kembali. Nah, terkait dengan pemberitahuan PK, yaitu dalam pasal 72, yaitu pemberitahuan kepada termohon PK paling lambat 14 hari sejak pengajuan. Jika PK diajukan karena adanya kebohongan atau bukti baru, termohon PK memiliki waktu 30 hari untuk mengirim jawaban atas PK tersebut. Jadi diberi kesempatan untuk membuat memori kontra memori PK ya, gitu. Ini untuk termohon ya. Jika alasan PK yang lain, yaitu bukan karena ada kebohongan atau novum untuk bukti baru, pemberitahuan PK ini hanya untuk diketahui oleh pihak lawan. Jadi pihak lawan untuk memberikan pengetahuan kepada pihak lawan jika ada upaya hukum PK. Namun jika pihak lawan tetap mengajukan jawaban, juga akan diterima oleh pengadilan. Sedangkan pengiriman berkas yaitu paling lambat 30 hari sejak berkas dinyatakan lengkap. Jadi setelah berkas lengkap ya, dari berkas bundel perkara sebelumnya, memori PK, kontra memori, dan pemberitaan lain-lainnya, berkasnya sudah lengkap, maka dikirim paling lambat 30 hari ke Mahkamah Agung. Nah, nantinya jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, akan dibatalkan putusan sebelumnya, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus sendiri perkaranya. Nah, Mahkamah Agung apabila menolak permohonan kembali berarti berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan. Jadi alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon dalam memori PK-nya tidak diterima. Kita lihat di terkait yaitu surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 8 tahun 2011, yaitu terkait dengan apabila permohonan PK dan memori PK yang diajukan melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan PK dan memori PK tadi sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung dengan penetapan KPN. Jadi permohonan tidak dapat diterima itu cukup dengan penetapan Ketua Pengadilan. Jadi tidak perlu berkas dikirim ke Mahkamah Agung. Penetapan KPN tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan kasasi atau PK ya. Jadi tidak bisa diajukan upaya hukum apapun, baik perlawanan kasasi atau PK pada penetapan Ketua Pengadilan ini. Pada prinsipnya kan siapapun yang pernah disahkan sebagai warga PSHT, ya itulah saudara kita. Siap. Nah, mensikapi perkembangan informasi ini seperti yang sering disampaikan oleh Kang Mas Wiono, Yeah. ya kita tinggal duduk bareng, ngerembuk,
piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi kita ini supaya ke depan ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi nggak usah siapa yang merasa punya hak, berwenang dan sebagainya. Kalau bagi kami ya lebih baik kalau kita bisa duduk bareng, ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi ini. Berkenaan dengan adanya putusan PK ini, mari kita bergandeng tangan, mari kita guyup rukun kembali, yang mana intimidasi, persekusi yang setelah terjadi di negara kita berkenaan PSAT ini dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan ajaran kita. Semoga apa yang kita rasakan saat ini dalam dinamika organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate dapat kembali bersatu, guyup, dan rukun. Setia Hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan dari kebenaran hidup yang sebenarnya bukanlah insan atau makhluk atau kekuatan yang di luar dirinya sendiri, melainkan dirinya sendiri. Persaudaraan Setia Hati Trate adalah organisasi yang diciptakan oleh manusia. Jika di dalamnya manusia penuh dengan iri, kedengkian, dan amarah, dan semua mempunyai merasa paling benar, adigang, adigung, adiguna, merasa paling hebat, dan merasa paling segalanya, maka tibalah tunggu saatnya kehancuran organisasi dari dalam tubuhnya sendiri. Jika aturan mengalahkan ilmu setia hati yang selalu asah asih asuh mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah, tunggulah kehancuran dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate.